Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pada kesempatan ini kita akan coba melihat secara langsung bagaimana keterkaitan dan perbaikan kita terhadap satu rangkaian tugas, baik pertama dari lembar kerja, kemudian perbaikan RPP, kemudian pada pelaksanaan video praktek pembelajaran, dan terakhirnya adalah laporan penelitian tindakan kelas. Mari kita lihat. Jika dalam LK lembar kerja itu berhasil diidentifikasi bahwa pada pertemuan yang pertama, tentang pertemuan pertama maupun pertemuan yang kedua, terutama dalam hal menyajikan hasil analisis sifat-sifat keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam, itu ditemukan proses diskusinya masih berjalan timpang. Nah, faktor penyebabnya adalah peserta didik sibuk mengerjakan sendiri, kemudian takut ada teman yang mencontek lagi, kemudian merasa tidak mendapat bagian dalam tugas kelompok dan sebagainya. Nah, solusi yang coba ditawarkan oleh gurunya adalah mengurangi jumlah siswa dalam satu kelompok sehingga bisa dibuat lebih banyak kelompok dengan anggota yang lebih sedikit, sehingga masing-masing anggota memiliki peran penting dalam keberhasilan kelompoknya. Nah, tapi yang perlu ditekankan adalah apakah ini akan meningkatkan minat belajar siswa ketika tindakan alternatif ini dilakukan. Nah, mari kita cek apakah pada RPP desain dan perbaikan ini dilakukan oleh yang bersangkutan. Nah, kita lihat RPP-nya yang bersangkutan. Nah, ini RPP. Nah, pada RPP tentang keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam, terutama dalam perumusan KD kedua, yakni menyajikan hasil analisis sifat-sifat keteladanan Nabi, kemudian dengan indikator pencapaian kompetensi dalam menyajikan cuplikan kisah-kisah yang memuat sifat keteladanan Nabi Sulaiman alaihissalam. Nah, ini kegiatan-kegiatan intinya, kegiatan pembelajarannya, orientasi, mengucapkan salam dan doa, kemudian persepsi, menyajikan pertanyaan, ada motivasi, pemberian acuan, kemudian kegiatan intinya ada mengamati, apa yang diamati, kemudian menanya, siswa menyusun pertanyaan, kemudian bersama guru melakukan proyek, mengeksplorasi, kemudian mengasosiasi, kemudian siswa menyampaikan proyeknya, mengambil kesimpulan berupa new inquiry sebagai jawaban dari pertanyaan, serta menyerahkan hasil catatan dari seluruh cerita kepada guru dan sebagainya. Dan nanti ini kita akan cek pada pelaksanaan video nanti kita akan coba lihat satu persatu. Nah, di penilaiannya ini ada penilaian sikap, pengetahuan, kemudian keterampilan. Nah, aspek keterampilannya ada di bagian ini. Nah, pada bagian ini kita perlu menekankan agar desain pelaksanaan penilaian seyogianya itu menekankan pada peningkatan pengetahuan. Nah, ini LKPD. LKPD ini didesain untuk semaksimal mungkin, tapi kemudian catatan pentingnya di LKPD ini adalah dilengkapi dengan apa tujuan pembelajarannya, KD-nya seperti apa, IPK-nya yang akan dicapai dengan LKPD ini apa, supaya LKPD ini target pencapaiannya itu jelas. Kemudian pada aspek penilaian, pada aspek materi ajar, saya kira ini dikembangkan oleh guru yang bersangkutan. Kemudian media pembelajarannya berupa gambar semut yang tadi ditampilkan di video itu, nanti akan ditampilkan di video atau di lembar visualisasi yang sudah disiapkan. Kemudian kita mengecek ke PTK. Nah, PTK ini fokusnya adalah peningkatan minat belajar melalui PJBL. Bagian-bagian yang perlu untuk diberi penekanan pada latar belakang masalah ini adalah benar-benar peneliti perlu menyampaikan apa masalah yang terjadi pada proses pembelajaran selama ini di kelas 7 MTS Tahfidzul Quran. Nah, informasi ini sangat penting disertai dengan data dan fakta. Tentunya minat belajar yang selama ini menjadi masalah yang ditemukan di kalangan peserta didik
harus menjadi bagian yang perlu dideskripsikan secara jelas di latar belakang masalah. So what? Ada apa dengan minat belajar anak-anak di sini? Lalu apa faktanya? Lalu bagaimana dengan hasil belajar mereka? Apakah menurun? Apakah memang minat belajar mereka rendah itu berpengaruh terhadap pencapaian KKM dan sebagainya? Itu yang perlu kita akan lihat secara bersama. Kemudian pembatasan masalah menjadi penting. Lalu kajian teori untuk minat belajar sebaik mungkin dikembangkan, sebab ini sangat minim. Nah, karena ini akan mempengaruhi dalam rangka perumusan definisi konseptual, operasional, dan pembuatan kisi-kisi pertanyaan. Demikian juga model pembelajaran. Model pembelajaran perlu dikembangkan semaksimal mungkin, terutama deskripsi secara jelas bagaimana langkah-langkah pembelajaran PJBL. Nah, dalam PTK ini sudah disebutkan penentuan pertanyaan dasar, mendesain perencanaan proyek, menyusun jadwal, kemudian memonitor siswa, menguji hasil outcome, evaluasi pengalaman, dan sebagainya. Tapi kita akan pastikan bahwa langkah-langkah pembelajaran pada PTK ini, pada desain PJBL ini juga diwujud nyatakan dalam kerangka kerja pelaksanaan kegiatan inti pada RTP. Ini hipotesisnya, metode penelitiannya sudah standar, kemudian analisisnya juga demikian. Untuk instrumen PTK, terutama untuk tabel pengamatan minat, ini perlu sekali lagi didasarkan indikator komponen ini diperoleh dari mana. Nah, kajian teorinya ini menjadi basis pengambilan perumusan komponen-komponen yang diamati ini. Nah, seperti bagian-bagian kuesioner ini, pertanyaan-pertanyaan ini adalah dijabarkan dari rumusan konsep tentang minat belajar yang diperoleh dari kajian teoritik. Dari kajian teori kemudian dirumuskan definisi konseptual, lalu dirumuskan definisi operasional, lalu dijabarkan ke sisi instrumen, dan menjadilah kuis-kuis pertanyaan-pertanyaan ini. Kemudian untuk yang berikutnya kita lihat pedoman wawancara juga sudah ada. Nah, untuk gambaran umum lokasi penelitian cukup digambarkan secara sederhana, singkat, padat tapi jelas. Adapun tabel-tabel ini cukup dilampirkan saja pada bagian terakhir. Kemudian demikian juga di nama sekolah. Nah, cukup ditampilkan hal-hal yang sifatnya relevan dengan judul penelitian saudara. Misalnya bagaimana proses pembelajaran akidah akhlak selama ini, apa tantangannya, dan sebagainya. Nah, deskripsi hasil ini sudah dilakukan secara baik oleh peneliti. Identifikasi problemnya juga sudah jelas, tetapi kita butuh informasi dan analisis terutama pada bagian pembahasan. Kita lihat. Nah, untuk visualisasi hasil, seyogianya visualisasi dalam bentuk grafik ini dirubah ke grafik batang saja ya, karena kalau grafik dalam bentuk lain garis-garis seperti ini pesannya jadi kurang jelas. Nah, kalau dia dalam bentuk batang, oke. Nah, ini dalam bentuk batang minat belajar kelihatan peningkatannya antara sebelum siklus 1 dan siklus 2. Kemudian yang berikutnya adalah ini distribusi kenaikan minat belajar per siklus per siswa ya. Dan ini nah, pada bagian ini kita butuh penjelasan dan pembahasan. Disitulah esensi dari laporan penelitian ini. Pembahasan, ada apa? Mengapa minat belajar ini bisa ditingkatkan dengan PJBL? Ada apa dengan PJBL? Apakah seluruh tahapan PJBL yang dicantumkan itu sudah dilaksanakan oleh guru secara keseluruhan atau tidak? Pada bagian-bagian mana yang perlu untuk pembenahan? Pada bagian mana yang perlu untuk dilengkapi? Itu yang menjadi catatannya. Kesimpulan dan saran tidak punya komentar dan perlu untuk dikembangkan lagi. Dan berikut lampiran-lampiran ini sebaiknya, nah ini yang dalam catatan kami adalah tolong diamati apakah ada perbedaan langkah-langkah pembelajaran pada RPP siklus 1 dan pada RPP siklus 2. Apa perbedaan yang menonjol antara RPP pada siklus 1 lalu RPP pada siklus 2? Disitulah poinnya. Apakah temuan permasalahan pada siklus 1 itu menjadi perbaikan langkah-langkah pembelajaran pada siklus kedua? Itu menjadi catatan pentingnya. Kemudian juga laporan hasil pengamatan terhadap pelaksanaan PJBL oleh guru. Nah, pertanyaan kan ada dua aspek. Minat belajar diamati melalui angket,
Kemudian PJBL itu diamati melalui pedoman observasi tentang apakah PJBL ini, langkah-langkah pembelajaran PJBL ini dilakukan sepenuhnya oleh guru sesuai dengan karakter dan syarat dan ketentuan. Itu yang kita ingin cek secara sempurna. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan, dan catatan ini menjadi bagian keseluruhan untuk kita saling melengkapi. Sekali lagi, catatan-catatan ini baik lebar kerja menjadi masukan dari perbaikan RPP, kemudian diwujudkan dalam video praktek pembelajaran, lalu video praktek pembelajaran menjadi bukti pelaporan, pelaksanaan, penelitian, tindakan kelas, baik pada siklus 1 maupun pada siklus 2. Demikian, terima kasih, mohon maaf atas segala kekurangannya, terima kasih atas segala perhatian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.